Ya, Inggris berada dalam krisis keuangan yang mengancam untuk mempercepat penurunan ekonomi ke dalam resesi. Kritikan demi kritikan terhadap langkah kebijakan pemerintah, Perdana Menteri baru Inggris pun terus dilontarkan. Lalu sebenarnya seberapa mengerikan sih krisis yang tengah dihadapi Inggris saat ini? Selengkapnya akan kita ulas dalam Krisis Bikin Inggris Meringis. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kita ketahui Inggris baru saja memiliki Perdana Menteri baru, Liz Truss, yang baru 3 minggu menjabat dituntut berbagai pihak untuk bisa menunjukkan kredibilitasnya di mata investor. Hal ini buntut dari keputusan yang melakukan pemotongan pajak terbesar sejak 1972. Ya, alhasil langkah ini direspon negatif oleh pasar yang menyebabkan nilai mata uang pound sterling terkoreksi hingga 4,37% pada perdagangan Senin minggu ini ke level 10.382 dolar Amerika Serikat per pound. Level ini menjadi yang terendah sejak 1985. Selain itu diketahui Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng berencana menerbitkan utang baru sebesar 72 miliar pound atau setara 117 triliun ya demi mendukung rumah tangga dan bisnis dari mahalnya biaya energi. Nantinya pinjaman ini juga akan mengkompensasi proposal pemotongan pajak yang direncanakan Truss termasuk memuluskan beberapa program pemulihan ekonomi PM Inggris tersebut. Dan tentu saja langkah ini berseberangan ya dengan langkah Bank Sentral Inggris yaitu BOE. Saat pasar jatuh, BOE terpaksa menaikkan suku bunga dalam langkah pencegahan dan menggunakan kebijakan yang Truss habiskan beberapa bulan terakhir seperti membeli emas tua apapun yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban pasar. Ya, hal ini pun menimbulkan dua resiko, di mana BOE harus menaikkan suku bunga dengan agresif dalam beberapa minggu dan investor menjadi ketakutan bahwa BOE ini akan membiayai pemerintah. Dan kondisi ini memperlihatkan ya ketidakpercayaan yang lebih luas lagi di pasar tentang bagaimana pembuat kebijakan Inggris ke depan. Lalu efeknya dari kondisi Inggris saat ini apa ya? Kita lihat slide berikutnya. Ya, perlu kita ketahui, Inggris saat ini mengalami krisis biaya hidup yang didorong oleh kenaikan harga energi dan juga pangan yang berakibat pada inflasi Inggris yang melesat begitu ya, lebih dari 10% pada Juli 2022. Level ini tertinggi sejak tahun 1980. Ini berada di 10% pada bulan Juli. Ya, saat itu Inggris mengalami krisis biaya hidup. Tidak hanya harga komoditas, Inggris juga tengah dihadapkan oleh tagihan listrik yang melonjak tinggi, membuat biaya sewa properti semakin mahal. Selain itu, fakta lain menyebut sekitar 10,7 juta orang telah melihat tagihan energi mereka ini naik lebih dari 100 pound sterling. Menurut laporan Guardian, sudah ada lebih dari 10 juta orang menunggak satu atau lebih dari 3 tagihan rumah tangga dan juga ini naik 3 juta sejak bulan Maret. Alhasil ini jumlah tunawisma Inggris pun meningkat 5,4% dibanding tahun lalu menjadi 74.000 ya 230. Nah, ini untuk rumah tangga. Pada kondisi lainnya, ini membuat banyak orang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Mirisnya, kenaikan biaya hidup ini membuat banyak perempuan terjun ke dunia prostitusi ya. Data dari English Collective of Prostitution PSK ini meningkat 1/3 dari angka biasanya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja pemirsa, sektor transportasi di Inggris juga terancam mati suri. Bagaimana tidak ya? Kita lihat lebih dari 2.000 pengemudi bus di London beserta 600 stafnya di Kent berencana melakukan aksi mogok kerja sampai persoalan tuntutan gaji bisa diselesaikan. Dan itulah krisis yang tengah menghampiri Inggris yang membuat sejumlah pihak bereaksi atas kekecewaannya. Siapa saja? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, reaksi atas langkah yang diambil pemerintah Inggris membuat pasar saat ini wait and see dengan kinerja pemerintah yang baru. Seperti mantan keuangan Inggris, ya, yang menyebut kebijakan Inggris sama sekali tidak bertanggung jawab. Bahkan menurutnya prediksi suram keuangan Inggris tidak hanya akan berdampak pada kelangsungan hidup di London sebagai pusat keuangan global yang akan juga berdampak pada konsekuensi global begitu ya. Dan yang kedua, John Cassidy dari New York ini menilai krisis semakin mengganggu Inggris lantaran begitu cepat terjadi setelah kematian Ratu Elizabeth II. Kini menurutnya Inggris dihadapi oleh krisis mata uang yang sangat memalukan. Dan dia juga mengatakan Liz Truss dan kanselirnya Kwasi Kwarteng ini sudah menjerumuskan Inggris ke dalam kekacauan ekonomi. Ada pula dari dalam negeri sendiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang turut mewaspadai situasi krisis Inggris
Inggris saat ini. Pasalnya hal tersebut akan menjalar ke perekonomian global. Meskipun ini tidak akan sampai menghampiri Indonesia ya, ia berharap Inggris bisa mengambil langkah preventif untuk bisa tetap stabil karena setiap kebijakan yang diambil ini tentunya menentukan sentimen global terhadap negara baik dari G20 maupun dengan emerging market. Dan kalau sudah begini, harusnya Inggris sudah punya rencana ke depan ya untuk atasi krisis di negaranya. Apa saja kita lihat slide berikutnya. Ya, krisis yang tengah dihadapi oleh Inggris membuat pembuat kebijakan bertindak. Bank of England atau BOE diketahui ya tengah melakukan intervensi di pasar obligasi untuk mencegah anjloknya mata uang dan pasar surat berharga lebih lanjut dengan menjanjikan pembelian obligasi jangka panjang tanpa batas senilai 1 miliar pound sterling. Ya, atau setara 1,07 miliar yang memiliki jatuh tempo dalam 20 tahun atau lebih. Dan bank sentral tersebut telah menyiapkan 5 miliar pound sterling untuk melakukan pembelian ini. Dan skema ini akan dilakukan dari hari ini hingga 14 Oktober dan artinya bank sentral bisa mengumpulkan dana talangan hingga 61 miliar pound sterling. Tapi di sisi lain, strategi investasi senilai 1 triliun pound sterling ini didorong oleh kewajiban investasi telah diinvestasikan ke dalam obligasi pemerintah dan korporasi. Namun ini ternyata menimbulkan kekhawatiran tersendiri bahwa menurut BOE penjualan untuk memenuhi permintaan agunan akan mendorong harga lebih rendah dan memicu kebangkrutan sehingga memang memaksa lebih banyak penjualan dan pada akhirnya ini memicu dampak negatif lainnya. Dan langkah yang terakhir ya, langkah Inggris diminta untuk reevaluasi dari IMF meminta Inggris untuk reevaluasi kebijakan pemotongan pajak yang bisa mengancam peringkat kredit negara tersebut. Dan pemirsa, demikian tadi sejumlah gambaran mengenai krisis yang melanda Inggris. Besar harapan memang para pemangku kebijakan setempat bisa mengambil langkah tepat ya guna meredam kekhawatiran pasar yang kini kompak terjadi di seluruh negara akibat isu resesi global.